Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Septiandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum kriptografi. Sejarah kriptografi 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan hieroglif untuk menyembunyikan tulisan dari mereka yang tidak diharapkan. Sekitar 50 sebelum Masehi, Julius Caesar, kaisar Roma, menggunakan cipar substitusi untuk mengirim pesan ke Marcus Tullius Cicero. Huruf-huruf alfabet disubstitusikan dengan huruf-huruf yang lain pada alfabet yang sama, menggeser 3 posisi alfabet. Pada abad ke-9, filsuf Arab Al-Kindi menulis risalah ditemukan kembali tahun 1987 yang diberi judul A Manuscript on the Decryption Cryptographic Method. Pada tahun 1790, Thomas Jefferson mengembangkan alat enskripsi dengan menggunakan tumpukan yang terdiri dari 26 disk yang dapat diputar secara individual. Definisi kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kata kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu kripton, rahasia, dan grafi, tulisan. Menurut terminologi, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. The art and science of keeping message secure. William Stirling. Contoh, teks asli, uang disimpan di balik buku X. Seperti inilah teks yang tersandikan. Pesan dapat berupa teks, gambar, audio, video. Perkembangan kriptografi sangat pesat. Para ahli kriptografi terus-menerus menciptakan algoritma kriptografi yang baru. Saya Amelia Mandasari dengan NPM 21403040464 akan melanjutkan materi dari Dandi. Di sini saya akan membacakan materi istilah-istilah yang digunakan dalam kriptografi. Yang pertama yaitu plain text atau clear text adalah pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli. Yang kedua, ciphertext adalah pesan terenkrip atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga, enkripsi atau encryption adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Selanjutnya, deskripsi atau fungsi D merupakan kebalikan dari enskripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berubah data awal atau asli. Algoritma kriptografi merupakan sekumpulan instruksi, sekumpulan fungsi matematis dan logika yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan kriptografis. Yang terakhir yaitu kunci, yang merupakan suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi, yaitu mengontrol algoritma yang dipakai. Notasi matematika. Misalkan C adalah ciphertext, P sangat plaintext dilambangkan, fungsi inversif E memetakan P ke C, P sama C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P, D dalam kurung C sama P. Karena proses enskripsi kemudian dideskripsikan mengembalikan pesan ke pesan asal, maka fungsi enskripsi dan deskripsi harus mengubah sifat jadi D dalam kurung E dalam kurung P sama P. Dengan menggunakan kunci K, maka fungsi enskripsi dapat dideskripsikan menjadi E kecil dalam kurung P sama C, D kecil di bawah itu dalam kurung C sama P, dan kedua fungsi ini memenuhi D K dalam kurung E K dalam kurung P sama dengan P. Kekuatan algoritma kriptografi diukur dari banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan data ciphertext menjadi plain text-nya. Kerja ini dapat diekuivalenkan dalam waktu. Semakin banyak usaha yang diperlukan, yang berarti juga semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin kuat algoritma kriptografinya, yang berarti semakin aman digunakan untuk menjadikan pesan. Dasar matematika kriptografi. Dasar-dasar matematika yang digunakan kriptografi adalah membagi bersama besar. Aritmatika Virgo. 1. Membagi bersama terbesar atau PBB. Menurut Renaldi tahun 2012, jika A dan B adalah dua bilangan bulat tidak nol, membagi bersama terbesar atau PBB. Dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sehingga D or A dan D or B. 2. Aritmatika modular. Menurut Arif tahun 2008, aritmatika modular merupakan operasi matematika yang banyak diimplementasikan.
Dasar matematika kriptografi. Dasar-dasar matematika yang digunakan kriptografi adalah pembagi bersama besar. Aritmatika modulo. 1. Pembagi bersama terbesar atau PBB. Menurut Renaldi tahun 2012, jika A dan B adalah dua bilangan bulat plus tidak nol, pembagi bersama terbesar atau PBB. Dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D or A dan D or B. 2. Aritmetika modular menurut Arit tahun 2008. Aritmetika modular merupakan operasi matematika yang banyak diimplementasikan pada metode kriptografi. Dalam kriptografi modular, domain yang digunakan adalah subset dari bilangan bulat dan bersifat finite atau terbatas. Domain dari aritmetika modular adalah 0, 1, 2 hingga tak terbatas, di mana n adalah besarnya domain. 3. Algoritma Euclidean. Menurut Renaldi tahun 2012, algoritma Euclidean merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari greatest common divisor atau GCD, atau biasa dikenal dengan pembagi bersama terbesar atau PBB. Dari dua bilangan, khususnya untuk bilangan-bilangan yang sangat besar sehingga tidak perlu mencari faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut. 4. Bilangan prima menurut Renaldi tahun 2012, bilangan bulat positif yang mempunyai aplikasi penting dalam ilmu komputer dan matematika diskrit adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Algoritma kriptografi. Adapun jenis-jenis algoritma kriptografi ada dua, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi nirsimetris. Di dalam kriptografi simetris, algoritma kriptografi simetris atau disebut juga algoritma kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci untuk proses enkripsi sama dengan kunci untuk proses deskripsi. Proses enkripsi sampai deskripsi algoritma kriptografi simetris dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Itu gambar 1 algoritma kriptografi simetris. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma aliran atau stream chippers dan algoritma block chippers. Pada algoritma aliran, proses penyandiannya berorientasi pada satu bit atau satu bit data. Sedangkan pada algoritma blok, proses penyandiannya berorientasi pada sekumpulan bit atau bit data atau per blok. 2. Di dalam kriptografi nirsimetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan deskripsinya. Algoritma ini disebut juga algoritma kunci umum atau public key algorithm, karena kunci untuk enkripsi dibuat umum atau public key atau dapat diketahui oleh setiap orang. Tapi kunci untuk deskripsi hanya diketahui oleh orang yang berwenang mengetahui data yang disandingkan atau sering disebut kunci pribadi atau private key. Proses enkripsi algoritma asimetris dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu gambar 2 titik algoritma kriptografi asimetris. Pada algoritma public key ini, semua orang dapat menginskripsi data dengan memakai public key, penerima yang telah diketahui secara umum. Akan tetapi, data yang telah terenkripsi tersebut hanya dapat didekripsi dengan penggunaan private key yang hanya diketahui oleh penerima. Masuk ke teknik-teknik algoritma kriptografi yang pertama dari cipher, codes, steganography, Caesar cipher, mix monoalfabetik, dan easier monoalfabetik. Pertama kita masuk ke buku cipher. Cipher ini menggunakan teks dari sebuah sumber, misalnya buku, untuk menginskripsi sebuah plain text. Dan ada codes yang berkaitan dengan kata-kata dan frase, dan menghubungkan kata-kata ini sebagai frase untuk sekelompok angka atau sebagai contoh angka 526 dan berarti teks kata. Ada steganografi. Metode steganografi ini mencoba memberikan pesan dalam sesuatu yang lain. Misalnya memberikan sebuah pesan di dalam pesan lain sehingga pesan asli tidak terlihat secara langsung. Beberapa metode steganografi seperti invisible link, pin punchers, atau beberapa tusukan pin-pin kecil pada kertas secara biasa tidak akan kelihatan sampai kertas diletakkan pada sudut tertentu dengan cahaya terang. Menyembunyikan pesan di dalam sebuah gambar atau foto. Yunani versus Persia. Pesan disembunyikan di meja yang dilapisi lilin. Histe halus. Pesan ditato kepala budak yang telah dibuntuti. Media yang digunakan dalam steganografi adalah gambar, audio, dan teks. Contoh cari makna dari steganografi berikut. Ada teks yang seperti setelah engkau rasakan akan nikmatnya gula, hisap aroma rambutan ini sampai engkau nyaman. Jawabannya adalah serang, hari, senyum. Itu adalah contoh dari metode kriptografi dengan cara steganografi. Selanjutnya ada Caesar cipher dan Schiff cipher. Caesar cipher adalah cipher substitusi sederhana yang mencakup pergeseran alfabet
3 posisi keterangan. Proses enkripsi dapat dilakukan menggunakan salah satu seperti langkah berikut. Contohnya mencari huruf ketiga lanjutan dari setiap huruf plaintext. Contoh bisa dilihat pada tabel yang menggunakan 26 alfabet, di mana masing-masing dari 3 kata pertama digeser ke 3 digit ke kanan, sehingga ABC menjadi DEF, dan begitu pula seterusnya. Pada metode Shift Keeper, pergeseran alfabet tidak harus 3 posisi ke kanan saja, tetapi bisa dimodifikasi. Pada penyerangan pada metode Chaser Keeper dan Shift Keeper, teknik semacam ini sangat memungkinkan kriptoanalisis untuk melakukan pemecahan kode ciphertext dengan mudah, dengan mencoba 25 kunci yang memungkinkan metode yang dapat dipakai oleh kriptoanalisis dengan mencoba seluruh kemungkinan yang ada. Ini juga sering disebut dengan metode brute force. Sebagai contoh, di sini ada beberapa kombinasi kata yang digabung, dan ada juga beberapa kemungkinan yang dicoba dengan metode brute force untuk memecahkan kode yang ingin dipecahkan. Lanjut, ada mix monoalfabetik. Dalam metode ini, setiap kunci disubstitusi dengan sembarang kunci secara acak dalam batasan 24 dalam alfabet. Sebagai contoh, di sini ada plain text alfabet, kemudian ciphertext-nya diacak secara random. Lanjut, ada easier monoalfabetik. General spesifikasi enkripsi ditentukan oleh perulangan pada posisi kolom yang bersesuaian dengan jumlah alfabet yang berbeda. Contohnya, diberikan suatu kata kunci Star Wars, maka alfabet yang sama akan dihapus sehingga menjadi Star. Lakukan dengan pengulangan kolom untuk huruf lain dan alfabet. Contoh lainnya ada kata plain yang mengandung 26 alfabet, sehingga maka jika digunakan untuk melakukan enkripsi atau dekripsi. Ada juga contoh lain seperti plain, kata yang ingin dirahasiakan dihapus huruf yang sama sehingga kata tersebut dapat di-decode. Substitusi secara spiral, diberikan contoh kata kunci Texas, kemudian kata kunci digunakan untuk membentuk seperti yang diberikan pada contoh gambar, sehingga diperoleh cipher sekian. Substitusi secara out by diagonal, kata kunci yang diberikan, kemudian kata kunci digunakan untuk membentuk kata-kata seperti yang diberikan oleh contoh gambar. Selanjutnya, penyerangan pada metode monoalfabetik. Bagaimanapun juga, jika kriptoanalisis dapat mengetahui bentuk alami dari plain text, kemudian kriptoanalisis dapat mengeksploitasi susunan bahasa yang digunakan. Sebagai contoh dari teknik ini adalah dengan melihat bagaimana seorang kriptoanalisis mencoba memecahkan ciphertext berikut. Pada langkah awal, frekuensi relatif dari huruf tersebut dapat ditentukan dengan membandingkan dengan frekuensi distribusi standar, misalnya untuk bahasa Inggris seperti pada tabel berikut. Kemudian, frekuensi relatif dapat ditetapkan dalam presentasi seperti di bawah ini. Dengan membandingkan frekuensi relatif dan tabel distribusi standar, sedikit kelihatan bahwa huruf P dan Z ekuivalen dengan huruf E dan T. Tapi belum dapat ditentukan pasangan yang tepat dari keduanya. Huruf S, O, dan M, dan H mempunyai frekuensi relatif yang tinggi dan mungkin ekuivalen dengan huruf R, N, I, O, A, S. Huruf dengan frekuensi relatif terendah yaitu A, B, G, Y, I, J, yang bisa kita lihat dalam tabel relatif frekuensi. Dari poin ini, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melanjutkan proses kriptoanalisis. Salah satu cara yang lebih efektif adalah dengan melihat frekuensi dari kombinasi dua buah huruf. Hal ini sering kita sebut sebagai diagram. Secara umum, diagram yang paling sering kita temui dalam bahasa Inggris yaitu adalah TH atau urutan 2 ke atas, 3 ke atas. Di dalam ciphertext yang memiliki diagram, yang sering kita temui adalah ZW, muncul 3 kali. Jadi, kita dapat memasangkan Z dengan T dan W dengan H, kemudian dengan hipotesis yang lebih seksama kita dapat memasangkan P dan E. Sekarang kita dapat menerjemahkan urutan ZWP dengan D. Maka sejauh ini kita telah memasangkan beberapa huruf sehingga dapat tersusun kata-kata sebagai berikut. Dari percobaan tersebut, kita telah mengidentifikasi 4 huruf, tetapi telah menjadi pesan yang mulai sedikit jelas. Dengan analisa yang lebih lanjut dan menggunakan metode trial dan error, kita dapat membentuk pesan yang utuh dengan tidak lupa menambahkan spasi hingga jadilah kata-kata yang telah
di code atau kata-kata rahasia yang telah diketahui maknanya. Selanjutnya adalah substitusi XOR data. Jadi data tersimpan dalam bentuk bilangan biner, data di-XOR dengan sebuah kunci. Operasi XOR dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi ada A dan B. Jadi A XOR B dengan lambang lingkaran berisi tanda tambah di dalamnya. Jadi ketika A OR B 0 dengan 0 hasilnya 0 dan 0 ditambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah X OR B gitu, 0 hasilnya 1, 1 dan 1 hasilnya 0. Selanjutnya ada multiple letter encryption atau Playfair. Metode yang paling terkenal dari multiple letter encryption adalah Playfair. Teknik Playfair memperlakukan digraph sebagai satu unit dan menerjemahkan unit tersebut ke dalam digraph ciphertext. Ini algoritma Playfair adalah algoritma yang didasarkan pada menggunakan matriks huruf berbasis 5 kali 5 yang disusun dengan menggunakan kata kunci. Sebagai contoh, pada tabel di bawah ini ada M, O, N, A, R dan semuanya dalam kotak ini. Di dalam kasus ini kata kuncinya adalah monersi. Matriks dibentuk dengan memasukkan kata kunci tersebut tanpa duplikasi. Jadi ada double dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Dan kemudian mengisi sisa elemen matriks yang kosong dengan sisa huruf alfabet secara terurut. Huruf I dan J dihitung sebagai satu elemen matriks. Jadi kalau dalam kotak ini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, turunnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 kali 5. Plaintext dideskripsikan dua huruf sekaligus dengan aturan sebagai berikut. Satu huruf dari plaintext yang terulang dipisahkan dengan huruf lain seperti X. Jadi jika plaintextnya balon, maka akan dimasukkan sebagai bal LX LOON. Yang kedua, huruf-huruf dari plaintext yang masuk di dalam satu baris digantikan dengan huruf ke kanan, dengan elemen pertama dari baris secara sirkular diikuti dengan yang terakhir. Sebagai contoh, AR dienkripsi menjadi RM. Yang ketiga, huruf yang berada pada satu kolom digantikan dengan huruf di bawahnya, dengan elemen teratas dari baris secara sirkular diikuti dengan yang terakhir. Sebagai contoh, MU dienkripsi sebagai CM. Selanjutnya, selain itu di setiap huruf plaintext digantikan dengan huruf yang berada di baris sendiri dan di kolomnya diisi oleh huruf plaintext yang lain. Jadi HS menjadi BP dan EA menjadi IM atau JM sesuai dengan keinginan. Algoritma selanjutnya yaitu Vigenère cipher menggunakan angka. Jadi, apabila pada teknik monoalfabetik, setiap ciphertext selalu digantikan nilai dari setiap plaintext tertentu. Pada teknik substitusi Vigenère, setiap ciphertext bisa memiliki banyak kemungkinan plaintextnya. Jadi hubungan setiap huruf dengan angka adalah sebagai bisa dilihat di sini. Huruf aja dari A sampai Z itu memiliki angka sendiri, dengan dari A itu 0 sampai huruf Z ini angka 25. Maka contoh dari Vigenère cipher menggunakan angka, jika dimiliki kunci dengan 6 huruf cipher C, I, P, H, E, R, maka jika ditukar dengan angka, maka akan menjadi himpunan K dengan. Jadi setiap huruf ini diganti dengan angka. Semisal dari C, bisa kita lihat di sini bahwa C memiliki angka 2. Nah, terus untuk I memiliki angka 8 dan seterusnya P, H, E, R itu memiliki angka 15, 7, 4, dan 17. Kita lihat contoh di bawahnya ada tabel bahwa T, H, I, S, C, R, I, P bisa kita lihat di atas. T itu 19, H itu 7, nah, H 7, itu 8, nah, dan seterusnya. Yang ke 13 selanjutnya yaitu teknik Vigenère cipher menggunakan huruf. Jadi Vigenère cipher ditemukan oleh Blaise de Vigenère pada abad ke-16. Untuk menggunakan algoritma ini maka diperlukan sebuah bujur sangka Vigenère yang dimana kolom paling kiri bujur sangka menyatakan huruf-huruf kunci, sedangkan baris paling atas menyatakan huruf-huruf plaintext dan setiap baris di dalam bujur sangka menyatakan huruf-huruf ciphertext. Nah, kita bisa lihat tabel di bawah ini bahwa ada
huruf-huruf di mana ini dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Baru di sini dia berpindah satu posisi, yang awalnya di sini A jadi dimulai dari B, dan ke bawahnya dimulai dari C. Jika diturunkan maka dia sampai Z juga. Jadi ke sampingnya sampai Z, tapi dari sininya maka berpindah posisi. Jadi dari A di sini jadi B, maka A berpindah ke belakang jadi A-nya di sini. Jadi ketika dilihat sisi tabel yang paling kanan, bisa dilihat bahwa dia itu dari Z menurun, dari Z-nya di bawah, dia itu naik posisinya. Nah, ini bisa dilihat juga bahwa posisi setiap huruf yang sama, dia itu berdiagonal ke samping. Jadi dari A dia sendiri, baru B-nya ada dua turun, baru C-nya dia garis lurus juga kayak gitu sampai Y. Z-nya dia ada di tengah, dari pojok ke pojok kiri bawah. Di samping Z ada A, ada B lagi, ada C, dan seterusnya. Contoh di bawah. Plain text-nya A, T, T, A, C, K, A, T, D, A, W, N. Maka kita harus menentukan kata kuncinya. Apabila kata kunci yang digunakan lebih pendek dari panjang plain text, maka kata kunci diulang. Sistemnya periodik seperti berikut. Panjang plain text-nya 12 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 ya. Total 12. Kata kunci lemon ada 5 huruf. Kata kunci lemon le 12 huruf. Huruf pertama dari plain text adalah A. Diinskripsi dengan menggunakan alfabet pada baris huruf L yang merupakan huruf pertama pada kata kunci. Ini dilakukan dengan melihat huruf yang terdapat pada baris L dan kolom A, huruf pertama pada kata kunci. L dan kolom A pada tabel Vigener, yaitu huruf L. Untuk huruf kedua pada plain text, kita menggunakan huruf kedua pada kata kunci, yaitu pada baris E dan kolom T, yaitu huruf X. Lakukan terus hingga huruf terakhir plain text sehingga menghasilkan inskripsi sebagai berikut. Sifat teksnya L, X, F, O, P, V, E, F, R, N, H, R. Deskripsi dilakukan dengan cara sebaliknya. Misalkan huruf pertama sifat teks L, kita cari huruf pertama kata kunci pada baris L, di mana huruf pertama kata kunci yang merupakan huruf L, kemudian kita dapat menemukan pada baris L. Huruf L terdapat pada kolom A, yang mengartikan bahwa huruf A merupakan huruf pertama plain text. Lakukan terus hingga jumlah huruf pada kata kunci habis. Ini beberapa latihan, mungkin bisa dicoba nanti. Yang selanjutnya yaitu Hill Zipper. Hill Zipper ini ditemukan pada tahun 1929 oleh Lester S. H. Hill. Jika X adalah plain text, Y adalah sifat teks, M adalah jumlah elemen, dan K adalah kunci berbentuk matriks berukuran M kali M. Secara umum, Hill Zipper melakukan perhitungan sebagai berikut. Bisa dilihat gambar di sini bahwa Y1, Y2, Y dan seterusnya sampai YM sama dengan X1, X2 sampai XM. Maka jika dimatriskan, dia akan muncul seperti ini: K1,1, K1,2 dan seterusnya sampai ke M, M. Dengan kata lain, Y sama dengan XK. Dikatakan bahwa sifat teks diperoleh dari plain text dengan cara transformasi linear. Untuk melakukan deskripsi, kita menggunakan matriks inverse K-1. Matriks inverse dari A jika adalah A-1, di mana A kali A-1 sama dengan IM. Contohnya, kunci yang dipakai adalah K sama dengan 11, 8, 3, 7. Ini adalah matriks 2 kali 2 ya. Dari perhitungan dapat diperoleh K-1 sama dengan, jadi ini adalah K inverse menghasilkan 7, 18, 23, 11. Jika ingin menginskripsikan plain text Julie, maka akan dimiliki dua elemen plain text yang untuk dideskripsikan, atau jumlah elemen plain text-nya disesuaikan dengan ukuran kunci. Bisa contohnya 9, 20 itu Y sama dengan XK. Dikatakan bahwa sifat teks diperoleh dari plain text dengan cara transformasi linear. Untuk melakukan deskripsi, kita menggunakan matriks inverse, yaitu K-1. Jadi bisa dilihat contohnya, ketika kunci yang kita pakai K sama ini matriks 2 kali 2, 11, 8, 3, 7. Nah, jika diperhitungkan mencari matriks inverse-nya didapatkan 7, 18, 23, 11. Jika kita ingin menginskripsikan plain text Julie, maka akan memiliki dua elemen plain text yang digunakan, yaitu JU dengan LI.
LY ya maaf. Di sini bisa kita lihat JU-nya 9 dengan 20 dan LY-nya 11 dan 24. Ketika kita ingin mengeskripsikannya, kita memakai rumus matrix inverse. Jadi di sini kita cari dulu matrix inverse-nya. Kemudian setelah didapat, ternyata didapatkan bahwa untuk JU-nya menghasilkan DE dan LY-nya menghasilkan LW. Maka setelah dieskripsikan untuk Juli dapat adalah DELW. Untuk deskripsinya dapat dilakukan dengan cara seperti ini, bisa dilihat langsung. Catatan cara memperoleh matrix inverse-nya seperti ini, kita mencari determinannya dulu, determinan A, maka dapatkan seperti ini. Ini sebuah contoh latihannya, bisa dilihat langsung. Kemudian, Tentara Sparta di Yunani pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi menggunakan alat yang namanya skytile. Skytile pita panjang dari daun papirus plus batang silinder. Pesan ditulis horizontal atau baris per baris. Bila pita dilepaskan, maka huruf-huruf di dalamnya telah tersusun membentuk pesan rahasia. Untuk membaca pesan, penerima melilitkan kembali silinder yang diameternya sama dengan diameter silinder pengirim, seperti pada gambar di bawah ini. Transposisi kolom atau rail fence, teknik yang paling sederhana adalah teknik rail fence, di mana plain text ditulis dengan urutan kolom dan dibaca sebagai urutan baris. Sebagai contoh, untuk mengenkripsi pesan "Meet me after the toga party" dengan metode rail fence dengan kedalaman 2, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Pesan yang telah dienkripsi adalah cara deskripsinya yaitu pertama-tama jumlah ciphertext dibagi dengan nilai kunci. Contoh 23 per 2 sama dengan 12 baris atas dan 11 baris bawah. Lalu ciphertext tersebut dibagi 2 baris menjadi 12 baris di atas dan 11 baris di bawah. Pengembangan lebih lanjut dari transportasi kolom ini adalah dapat digunakannya kunci. Contohnya dengan kunci 4, 3, 1, 5, 2, 6. Plain text, saya sedang belajar kriptografi. Ada gambar di bawah ini. Catatan, jika jumlah huruf tidak mencukupi untuk membentuk segi 4, maka sisa kebutuhannya dapat ditambahkan huruf-huruf yang disepakati. Penyampaian materi dari kami. Saya Amelia Mandasari. Saya Niko Fitriani. Saya Devi Sarmila. Saya Nelson Mandela. Saya Chelsea. Saya Nurasana Pranginani. Kami dari kelompok 2. Terima kasih.